Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita malam hari ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini Allah mengumpulkan di tempat ini, kelak seperti ini juga Allah kumpulkan kita di surga Firdausil A'la. Karena yang mendatangkan kita kemari hanya satu, cinta Allah dan cinta Rasulullah. Kalaulah bukan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya, mustahil kita untuk bisa datang ke tempat ini. Hakikatnya, idza ahabballahul abd, jika Allah jatuh cinta kepada seseorang, maka Allah ingin menjadikan orang itu ahli surga. Lalu buktinya apa? Buktinya Allah tanamkan kepada orang tersebut keinginan untuk melakukan amal-amal soleh. Tiba-tiba ketemu teman orang soleh, akhwat tiba-tiba jumpa dengan teman yang soleha. Siapa yang mempertemukan? Bukan kebetulan, tapi Allah yang mengaturnya. Tiba-tiba ada keinginan untuk hadir di majelis taklim, bukan kebetulan, Allah yang memanggilnya. Ayahanda bunda tahu, akhwat tahu, sebenarnya malaikat sudah menunggu di depan sana. Untuk apa? Mencatat nama-nama yang hadir di majelis taklim. Subhanallah. Malaikat tunggu di situ. Ada hamba-hambaku yang datang ke majelis taklim. Untuk apa? Untuk dicatat namanya sebagai penghuni sorga. Allahu Akbar. Siapa? Tunggu saja, nanti juga datang. Mereka yang aku kasih keinginan untuk hadir di majelis taklim. Itu penjabaran daripada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Majtama biqaumin yatadarrasunal Quran, tidak ada satu kaum kelompok yang berkumpul mengaji Al-Quran, mengaji tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keagungan Allah, keagungan Rasulullah, illa haffat bihimul malaikah, kecuali malaikat membentangkan sayap semuanya. Lalu apa lagi? Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah hujani dengan derasnya rahmat Allah. Bukan hanya itu saja, tapi apa? Allah sebut namanya satu persatu. Nah itu dia. Dan malaikat mencatatnya. Setelah itu malaikat tanya, ya Allah, ini nama-nama yang kau sebutkan yang telah aku catat, aku apakah nama-nama ini? Allah jawab, alliqhum bi abwabil jannah, tempelkan nama-nama itu di pintu surga. Mudah-mudahan hadirnya ke tempat ini, nama kita sudah nempel di pintu surga. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita bahas bahasan rambu-rambu hijrah. Kenapa saya gambarkan rambu-rambu hijrah? Kalau kita rambu-rambu, merah artinya apa? Berhenti. Kuning, hati-hati. Hijau, jalan. Wah, hafal semua emang nih. Lalu maksudnya apa? Ini rambu-rambu kapan Rasulullah dibuka lampunya atau hijaunya sehingga jalan. Awal mulanya tidak ada untuk hijrah ke Madinah, itu nggak kebayang. Namun saya akan gambarkan beberapa poin. Saat Rasulullah diperintahkan hijrah ke Madinah, Rasulullah tidak gelap-gelap banget tentang Madinah itu seperti apa. Kalau saya sampaikan kepada ibu bapak yang ibu bapak belum pernah datang ke Turki misalnya, iya, lalu tiba-tiba orang tuanya bilang pindah ke Turki yuk, ibu bapak akan mikir, ikhwah akhwat mikir, Turki kayak apa ya, karena nggak pernah datang ke sana. Seperti itu. Ayo kita hijrah kemana? Misalnya ayo hijrah ke Jerman. Yang tidak pernah datang ke Jerman akan ngebayang gimana Jerman itu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu diperintahkan ke Madinah, Rasulullah nggak gelap-gelap banget tentang kota Madinah. Memang pernah Rasulullah datang ke kota Madinah. Di usia berapa tahun? Kira-kira di usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punten 6 tahun atau 7 tahun. Saat Rasulullah, coba rujuklah itu kembali lagi ke pelajaran yang dulu. Saat Rasulullah baru lahir, disusukan kepada Halimatus Sa'diyah. 2 tahun diserahkan kepada ibunya. 3, 4, 5, 6, iya, Rasulullah dibawa oleh ibunya, yakni Aminah itu ya. Maka Rasulullah begitu diperintahkan untuk ke Madinah, Rasulullah kebayang, oh Madinah saya pernah datang ke sana dulu, jadi nggak gelap-gelap banget tentang kota Madinah. Adalah pikiran, adalah gambaran Madinah itu seperti apa.
Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disiapkan oleh Allah segala-galanya untuk ke masa yang akan datang. Kenapa Rasulullah harus dagang ke Syam sebelum menjadi Nabi? Pernah dagang ke Syam? Pernah. Sama siapa? Yaitu kan yang diprint ataupun jadi kalau dibilang karyawannya. Siapa? Siti Khadijah berangkat ke sana dengan Maisarah. Rasulullah melihat di Syam perdagangan pusat luar biasa. Orang Romawi ada yang jualan ke sana, orang Persia ada jualan ke sana. Rasulullah seakan-akan Allah katakan, ya Rasulullah, ini waktu belum jadi Nabi. Lihat orang-orang Persia seperti apa postur tubuhnya, lihat orang-orang Romawi seperti apa postur tubuhnya. Satu saat nanti Islam akan menghadapi mereka saat mereka menggempur orang-orang mukmin. Jadi Rasulullah kebayang postur Persia seperti apa, postur Romawi seperti apa. Karena Rasulullah berangkat kemana dan kemana itu bukan tanpa tujuan, tapi apa? Allah menyiapkan segala-galanya, sosok yang luar biasa untuk menjadi Nabi. Bukan hanya sekedar dijadikan Nabi tanpa persiapan. Lihat ke Madinah seperti apa, Masya Allah. Lihat Persia bagaimana posturnya, lihat Romawinya seperti apa posturnya. Kenapa? Itu adalah seorang Nabi yang disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tibalah sekarang hijrah yang pertama, yang kedua itu adalah ke Habasyah yang pernah saya sampaikan. Ke Habasyah, ke Raja Habasyah. Kalau sekarang mana itu Habasyah itu? Ethiopia. Iya. Tapi saat itu hukum hijrahnya tidak wajib. Tapi siapa yang mau hijrah menyelamatkan agamanya berangkat sana. Tapi kalau ke Madinah itu hukumnya hijrahnya wajib. Sekarang ibu bapak bertanya, ikhwah akhwat bertanya, kenapa sampai Rasulullah hijrah ke Madinah? Bagaimana? Apakah tiba-tiba datang ke Madinah saja? Rasulullah ke Madinah langsung disambut? Penyambutan di kota Madinah luar biasa, meriah, sangat-sangat meriah. Tapi pertanyaannya, memang di Madinah ada siapa? Memang Islam sudah ada di Madinah saat itu? Kalau memang sudah ada Islam di Madinah, siapa yang membawa Islam ke Madinah? Itu pertanyaan besar buat kita. Ini pertanyaan besar buat kita. Maka hari ini kita lihat rambu-rambu hijrah. Iya, rambu-rambu hijrah. Camkan baik-baik. Sebelumnya jauh melangkah untuk sebelum hijrah terjadi. Saat itu Madinah, ini masih ingat pelajaran yang lama. Madinah ini ada 3 Yahudi yang tinggal di sana, 3 kabilah Yahudi. Siapa yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Kabilah Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Ada yang masih ingat? Kabilah itu siapa saja? Kabilah itu siapa saja? Masih ingat? 1. Ayah? Siapa? Qainuqa. 2. Ayo, ada 3. Qainuqa, Nudair. Selanjutnya 1 lagi Quraidah. Ingat ya. Jadi di kota Madinah ada 3 bani daripada kabilah Yahudi. Ulangi. 1 apa? Qainuqa. 2 Nudair. Ketiga Quraidah. 3 kabilah ini orang Yahudi. Saya sampaikan, Abi Maki, kenapa orang Yahudi ada di Madinah? Kenapa ada di sana? Jawabannya simpel. Kenapa? Karena mereka nunggu Nabi. Maksudnya apa? Mereka dalam Tauratnya, dalam Injilnya digambarkan kalau Nabi akhir zaman akan datang ke satu tempat jazirah Arab yang mana banyak pohon apa? Kurmanya. Banyak pohon kurmanya. Ini lebih jelas lagi kisah ini, ikhwah akhwat, akan didapatkan bagaimana Islamnya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi cari-cari guru, cari-cari pendeta yang mengesahkan Allah, pindah ke pendeta ini, pindah ke pendeta ini, pindah ke pendeta ini, pindah ke pendeta ini, berpindah-pindah pendeta. Pendeta ini mau wafat, ditanya, saya harus ke siapa? Pindah ke sana, direkomendasikan, datang ke sana, pindah ke sini, ujung-ujungnya terakhir dia tanya Salman Al-Farisi, terus saya mau kemana lagi kalau Anda wafat? Pendeta itu mengatakan, kamu pergi ke tanah Arab, di situ banyak pohon kurma di antara 2 gunung, di situ ada pohon kurmanya, di situ akan ada nabi akhir, namanya adalah Muhammad. Kamu berangkatlah ke sana. Ternyata dalam Injil, dalam Taurat, mereka baca memang akan datang seorang nabi. Makanya Yahudi pun berangkat ke Madinah karena apa? Ikhwah akhwat, menunggu nabi, menunggu nabi. Tapi dasar Yahudi dari dulu menunggu nabi, begitu datang nabi disambut dengan baik, tapi kalau tidak cocok dengan keinginannya, bunuh aja, kita tunggu nabi yang lain. Kerjaannya
Nggak cocok, bunuh. Nggak cocok, bunuh. Nggak cocok, tinggalkan. Nanti setelah dibunuh, nanti ada nabi baru. Tenang aja, bunuh aja, nanti ada datang nabi baru. Semua nabi punten-punten bermasalah dengan Bani Israel itu. Punten bahasanya dengan Yahudi itu. Lalu akhirnya apa? Saat Nabi Isa alaihissalam diangkat, mereka kehilangan jejak. Ini nabi di mana lagi? Nabi di mana lagi ya? Tapi sudah ada dalam terteraan tertulisnya akan ada di Ardun Nakhlah, maka mereka ngejar kemana? Madinah. Duduklah di Madinah. Nah, Yahudi 3 kabilah ini, Qainuqa, Nudair, Quraidah, tinggal di Madinah. Masya Allah. Dan di situ ada penduduk Madinah. Itu ada 2 kabilah, Aus dan Khazraj. Ulangi lagi, Madinah kabilahnya ada 2. Di luar Yahudi siapa barusan? Aus dan Khazraj. Ingat itu namanya, ya. Ada Aus dan ada Khazraj. Ini 3 kabilah Yahudi, 2 kabilah yang ada di Madinah, Aus dan Khazraj. Tapi yang 3, walaupun 3 Yahudi ini kompak 3-3-nya. Simak baik-baik dulu nih. Ini rambu-rambunya dulu nih, biar bisa disimak dan mengetahui. 2 ini selalu diadu dombakan sama Yahudi. Selalu diadu dombakan. Aus dan Khazraj ini selalu diadu dombakan. Selalu diadu dombakan. Camkan baik-baik ini. Maka setelah mereka diadu dombakan, mereka yang 3 senang mengadu dombakan. Tapi kalau mereka sadar diadu dombakan, mereka langsung marah sama yang 3 ini. Kamu adu dombain kami, kamu itu penipu. Mereka akan bilang, mengatakan kata-katanya, terserah kamu mau ngomong apa sama kami. Lihat, kalau Yahudi punya masalah dengan Aus dan Khazraj, kata-katanya selalu begini. Kata-kata Yahudi selalu begini, ancaman. Aus, Khazraj, tenang ya. Kamu sekarang macam-macam sama saya, tapi sebentar lagi Nabi akan datang. Kalau Nabi akan datang, kami akan bersama Nabi itu, dan kalian akan kami bantai semuanya. Kalian akan kami hancurkan semuanya. Kenapa? Karena Nabi bersama kami. Aus Khazraj merasa ketakutan. Aduh, bahaya nih kalau Nabi udah datang, lepas kita. Kalau Nabi udah datang, waduh, Nabi pasti dengan Yahudi. Karena bayangannya nabi-nabi itu berasal dari turunan apa? Yahudi, dari semuanya. Coba cek ulang. Nabi Ibrahim punya putra berapa? 2. Siapa? Ismail dan Ishak. Dari Ishak itu Nabi nggak putus. Nabi. Akhirnya terakhir Isa alaihissalam. Nabi nggak putus. Nabi terus sampainya Isa alaihissalam diangkat. Selesai. Dari Nabi Ismail itu nggak ada Nabi kecuali Nabi Muhammad. Seakan-akan lepas daripada kontrolnya orang-orang Yahudi. Bisa dipahami sampai di sini ya? Nah, jadi pas begitu ditanya ini Nabi terakhir siapa? Sementara masih ada. Kalau Nabi Isa nggak mungkin turunannya. Kenapa? Diangkat. Selanjutnya lagi, siapa lagi? Nabi Yahya juga tidak. Dicek, pokoknya adanya nanti di Ardun Nakhlah. Ardun Nakhlah itu mana? Madinah. Yang ada apa namanya? Kebun kurmanya. Yang ada kebun kurmanya. Saya lanjutkan ini. Setiap masalah Yahudi ini dengan gagahnya mengatakan, Aus, Khazraj, jangan macam-macam. Sebentar lagi Nabi akan datang. Kalau Nabi udah datang, hancur kalian semuanya. Dan kami adalah pencinta Nabi, kami pengikut Nabi, membangga-banggakan tentang Nabi akhir zaman. Itulah mula-mulanya. Kalau sudah diancam begitu, Aus dan Khazraj nggak bisa bilang apa-apa. Aduh, memang sih dari dulu juga nabi-nabi dari sana semuanya. Kalau datang lagi nabi, kita jadi bagaimana? Kita udah nggak bisa berbuat apa-apa. Kita lepas. Bagaimana? Ketakutan terjadi. Di mana? Aus dan Khazraj. Nah, saya lanjut nih. Orang Yahudi tidak pernah ke Mekah. Walaupun mereka tahu di sana ada Ka'bah dan di sana ada rumah Allah. Apa alasannya? Yahudi mengatakan, saya tidak akan pernah datang berhaji ke Mekah selagi di Mekah masih ada berhala. Selagi masih ada berhala. Kenapa? Yahudi tahu
haram menyembah berhala, nggak boleh. Itu adalah sesuatu yang dimurkai, nggak boleh menyembah berhala. Maka Yahudi ini tidak akan pernah datang ke Mekah gara-gara ada berhala. Apakah zaman itu haji sudah ada? Udah ada haji. Di zaman Nabi Ibrahim memanggil untuk haji, haji sudah ada. Nabi Musa haji, haji. Nabi Zakaria haji, haji. Nabi Yahya haji, haji. Tidak ada satu orang nabi pun yang tidak berhaji. Semua haji. Maksudnya apa? Datang ke Mekah. Pertanyaannya, apakah hajinya seperti haji sekarang? Wallahu a'lam. Tapi mereka datang berhaji. Haji itu datang menyengaja ke kota Mekah. Semua datang ke sana. Semua datang ke sana. Yahudi nggak datang. Kenapa? Kata Yahudi, ngapain saya datang ke sana? Di sana ada berhala. Mustahil kami harus datang ke sana karena di sana ada berhala. Maka mereka nggak datang haji. Sementara Aus dan Khazraj datang ke Mekah untuk apa, ikhwah akhwat? Untuk apa? Berhaji. Sedang haji ke sana dari Aus dan Khazraj dalam beberapa riwayat, ya, datang ke sana ternyata, masya Allah, setelah diangkat jadi nabi. Jadi usia Rasulullah 11 tahun menjadi nabi. Bahkan ada yang menyatakan sebelumnya di 10 tahun usia Rasulullah menjadi nabi. Bukan usia Rasulullah itu, tapi usia Rasulullah menjadi nabi. Jadi Rasulullah sudah jadi nabi berapa tahun? 10 tahun. Ada beriwayat 11 tahun. Nah, dari Aus Khazraj itu haji ke Mekah. Bisa dipahami sampai di sini ya? Memang haji beliau ini untuk apa? Mereka tuh haji datang ke sana. Sekali lagi, Yahudi haji apa enggak? Tidak. Kenapa? Ada berhala. Itu dia, mereka enggak mau, mustahil berhaji. Aus Khazraj haji. Saat haji selenting-selenting dengar isu-isu, ada nabi, ada nabi, ada nabi. Nabi? Ini kan ancaman kita ini nabi itu. Yahudi itu kalau marah nanti ada nabi, ada nabi. Ini ancaman kita. Temuin yuk. Ditemuinlah sama orang-orang Aus dan Khazraj. Jumpa dengan Rasulullah. Nih awal mulanya. Bilang ke Yahudi kalau nabinya udah ada di Mekah. Jangan bilang-bilang. Daripada nanti Yahudi duluan yang ikutan, kita jadi berapa? Mending kita duluan untuk Islam. Itu awal mulanya. Gara-gara Yahudi memberikan ancaman selalu, awas ada nabi, kalau ada nabi kamu hancur, kalau ada nabi kami bereskan, kalau ada nabi hati-hati. Akhirnya begitu mereka haji ketemu dengan Rasul, bahagia dia. Alhamdulillah kita keduluan. Maksudnya apa? Duluan kita hajinya. Hati-hati jangan sampai Yahudi tahu ini. Yang 12 orang ini, nanti saya sebutkan nama-nama orang yang 12 orang ini. Subhanallah ya. Di antaranya ada Mu'adz bin Harith, ada Zakwan ibn Abdul Qais, ada Ubadah ibn Samit, ada Yazid ibn Sa'labah, ada Al-Abbas ibn Ubadah, dan ada Abu Haytham ya bin At-Tayhan, ada Uwaim ibn Sa'idah. Ini semuanya gembira pulang ke Madinah. Subhanallah, pulang ke Madinah, ya Arab. Dia langsung bilang ke Aus Khazraj, rahasia, nabi yang mereka tunggu itu udah ada di Mekah. Tahun depan kita datang lagi yuk. Tahun keberapa berarti itu? Tahun ke-12-nya. Datang ke sana yuk. Datang ke sana. Buat apa? Buat melaksanakan apa? Ketemu dengan Nabi. Tahun depannya berangkat lagi. Masya Allah. Begitu tiba ke sana, sampai ke sana adalah yang namanya perkumpulan dan terjadilah baiat. Rasulullah disebut baiat Aqabah pertama. Baiatul Aqabah yang pertama. Kira-kira hanya berapa orang? Nah ini nih saya gambarkan. Baiatul Aqabah yang pertama, kalau tadi yang 12 orang atau yang 9 orang itu datang di 10 tahun Rasulullah menjadi nabi, sekarang yang lebih banyak lagi jumlahnya, ya tapi nggak sampai 100, tidak sampai 50, tidak, datang lagi dan ikut berbaiat sama Rasulullah, disebut dengan Baiatul Aqabah yang pertama. Apa isi Baiatul Aqabahnya? Ini dia, kalau disebutnya adalah Baiatun Nisa, baiat wanita. Kenapa? Karena di sini tidak ada jihad. Saya percepat saja. Ada baiatnya. Kata Rasul, "Ta'alu yubayi'uni, ayo datang baiat kepadaku." Kata Rasulullah pertama, ya, atau saya sampaikan saja. Allah tusyriku billahi syai'a, jangan berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Wala tusriku, jangan mencuri. Allah mengatakan, wala taznu, jangan berzina. Dilanjutkan, wala taqtulu auladakum, jangan sekali-kali membunuh anak-anak. Karena pada waktu itu membunuh anak itu hal yang biasa, terutama anak apa? Perempuan.
Perempuan itu benar-benar habis dibunuh. Kenapa? Karena kalau ada orang punya anak perempuan, itu membawa sial, bukan hanya sekedar membawa sial, tapi malu untuk membesarkannya. Dalam Al-Quranul Karim, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hun am yadussuhu fit turab. Dalam riwayatnya, kalau ada seorang wanita sedang melahirkan, suaminya ada di sampingnya berdiri begini. Ini perempuannya sedang mau melahirkan. Perempuan di sini sedang melahirkan, dia tunggu. Berdiri aja, tunggu. Begitu keluar, perempuan diinjak. Am yadussuhu fit turab. Kalau laki-laki, dia gembira. Kalau aduh perempuan, dia nggak mau nginjak, dia biarkan hidup. Tapi resikonya yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Dia kalau mau lewat belakang. Kenapa? Nanti diomongin sama orang, punya anak cewek, punya anak perempuan. Aib kalau punya anak perempuan. Nanti kalau sudah dia nggak tahan, diomongin terus, bisa jadi akhirnya dibunuh juga. Seperti terjadi kepada siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sudah anak perempuan yang 4 tahun, nggak tahan dia karena diomongin terus. Akhirnya anaknya itu dibawa, tapi sebelum dibawa sama ibunya Ibnu Khattab berpesan, wahai istriku, zayyiniha, percantik dia, indahkan dia. Karena apa? Mau dibunuh. Dibersihkan wajahnya, dibawa pakai baju rapi. Lalu datang anaknya nanya, mau kemana? Kita main-main di padang pasir. Dibikin galian yang cukup dalam. Setelah digalinya cukup dalam, setelah itu apa? Setelah digali, anak itu masuk ke dalam. Setelah itu mau main apa ya? Main petak umpet, nak. Turunlah ke bawah. Setelah turun ke bawah, hanya bagian kepalanya yang ada karena kurang dalam. Setelah itu, merem. Setelah merem diincak sampai pecah. Itu Umar bin Khattab nangis kalau ingat seperti itu. Kenapa? Ini adalah perang antara utufatil ubuwah wa jahiliyatul jahla. Perang apa? Antara kasih sayang dan cinta seorang ayah, dan perang dengan sifat jahiliyah pada waktu itu. Nah, Rasulullah makanya mengatakan, wala taqtulu auladakum, jangan sekali-kali membunuh anak-anak. Iya, jangan sekali-kali membunuh anak-anak. Sekarang mah waduh, ngeri. Kalau dulu mah zaman jahiliyah perempuan aja yang dibunuh. Kalau sekarang laki perempuan dibunuh, bayinya. Parah zaman sekarang. Iya. Dilanjut lagi. Apalagi kata-katanya oleh Rasulullah SAW. Dengan tegas Rasulullah sudah mengucapkan kalimatnya. Iya. Wala ta'su wala ta'tu bibuhtanin, jangan berdusta. Iya. Lalu dikatakan Rasulullah SAW, wala ta'suni fi ma'rufin, jangan sekali-kali maksiat ataupun tidak nurut kepadaku. Iya. Lalu Rasulullah mengatakan, siapa yang taat ya Rasulullah? Rasulullah kirim. Ada yang kenal? Duta besar Islam pertama kali dikirim ke Madinah. Namanya adalah Mus'ab bin Umair. Masya Allah. Kelak di sorga kita akan jumpa dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Mus'ab bin Umair dipanggil, ya Mus'ab, kemari. Ada apa ya Rasulullah? Engkau wahai Mus'ab berangkat ke Madinah sebagai utusanku untuk menerangkan Islam itu apa di sana. Kalau sekarang melihat kota Madinah, ibu bapak berkunjung ke kota Madinah, ikhwah-ikhwat sampai ke kota Madinah, jangan dilupakan Mus'ab bin Umair yang telah memberikan pencerahan Islam di kota Madinah. Awal mulanya adalah Mus'ab bin Umair, sampai orang-orang mengatakan Mus'ab bin Umair ini adalah punten-punten duta Islam yang pertama kali. Sebelumnya belum pernah ada Islam dikirim seseorang untuk menyebarkan Islam kecuali siapa? Ini Mus'ab bin Umair, seorang laki-laki yang Masya Allah, ini pemuda yang mana pemuda ini sangat terkenal kekayaan daripada orang tuanya. Bahkan kalau dibilang tidak ada peternakan nomor 1 saat itu di kota Mekah kecuali dimiliki oleh keluarganya Mus'ab bin Umair.
Bahkan Mus'ab bin Umair setiap berjalan, orangnya sudah kemana, parfumnya masih wangi terasa. Dibilangnya juga adalah syabuz zuhur, artinya apa? Anak muda yang penuh dengan wewangian. Kain di saat itu mahal, tapi yang namanya Mus'ab bin Umair kainnya selalu apa namanya, menyapu jalanan. Dulu yang namanya kain itu mahal sekali, jadi orang-orang pakai kain itu orang-orang yang wah, yang punya duit. Mus'ab bin Umair kalau sedang jalan, waduh, pakaian itu menyapu jalanan. Tidak ada seorang wanita saat itu ketika melihat Mus'ab bin Umair kecuali berharap ingin jadi istrinya. Tidak ada seorang ayah, seorang ibu ketika melihat Mus'ab bin Umair kecuali berharap, andaikan dia jadi mantuku. Tidak ada orang yang akan bisa menolak Mus'ab bin Umair. Tapi apa yang dilakukan? Melepaskan semua-muanya untuk apa? Demi syariat Islam. Bahkan saat wafat di perang Uhud, syahid di sana, Mus'ab bin Umair sudah tidak punya lagi pakaian yang bisa menutupi utuh bagian tubuhnya. Sampai sini, pakaiannya dari sini saja. Subhanallah, kalau digunakan ditutup bagian kepalanya, bawahnya kelihatan. Tarik bagian kaki, kepalanya kelihatan. Akhirnya apa? Ditutup di bagian kepalanya, lalu bawahnya dikasih apa? Kasih dedaunan. Subhanallah, itu Mus'ab bin Umair. Berangkat Mus'ab bin Umair kemana? Ke Madinah. Punten, sampai ke kota Madinah bersama dengan grup ini 12 Hijriah datang lagi, itu banyak lagi jamaahnya, 70 orang kira-kira datang. Masya Allah, 70 orang datang dikirim oleh Mus'ab bin Umair. Dan pas Mus'ab bin Umair datang di 12 tahun Rasulullah menjadi Nabi, Mus'ab bin Umair tidak datang ke ibunya dulu, tapi datang kepada siapa? Rasulullah. Ibunya dalam keadaan kafir. Setelah itu datang ke Rasulullah, baru datang ke ibunya. Ibunya bertanya, mengatakan, "Hai anakku Mus'ab, aku yang melahirkanmu ke bumi ini, kenapa begitu kau datang tidak datang kepada aku terlebih dahulu, tapi malah Muhammad yang kau datangi dulu? Padahal aku yang melahirkanmu, yang mengeluarkan kamu ke dunia." Apa jawaban Mus'ab bin Umair? Jawaban yang indah. Orang yang mengeluarkan aku dari neraka harus lebih aku utamakan daripada orang yang mengeluarkan aku ke bumi ini. Subhanallah. Jadi pahami kata-katanya. Orang yang mengeluarkan aku dari neraka menuju surga harus aku temui lebih pertama daripada orang yang telah mengeluarkan aku ke dunia ini. Kenapa? Engkau hanya mendatangkan aku ke dunia, tapi Rasulullah mengeluarkan aku dari neraka dan memasukkan aku menjadi ahli jannah. Masya Allah. Itu sosok kuat Mus'ab bin Umair. Datang ke sana 70 orang, kira-kira 73 lah atau 70 orang kumpul di kota Madinah. Rasulullah gembira, punten, datang di kota Mekah untuk berhaji. Rasulullah bangga, Rasulullah gembira. Masya Allah, ini dakwah 1 tahun sudah 70 orang datang, belum lagi di kota Madinah yang tidak bisa datang. Nah, dari 70 orang ini dibaiat lagi oleh Rasulullah SAW. Baiatnya berbeda dengan baiat yang pertama. Kenapa? Kalau baiat pertama tidak ada kata-kata untuk namanya apa ya, jihad, itu tidak ada, pembelaan itu tidak ada. Kumpul pas di hari Tarwiyah atau di hari Mina, ya, di saat haji kan di Mina, kumpullah di Mina, dan di Aqabah kumpul lagi. Lihat baiatnya Rasulullah dengan 70 orang ini. Pertama dengan mengatakan kata-katanya, iya, ala sam'i wa ta'ah. Saya langsung terjemahkan bebas. Kalian harus sami'na wa ata'na, artinya adalah mendengar dan taat. Mendengar dan taat apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Satu itu. Dua, mengatakan ya, wa ala thiqah wa ala nafaqah fil usri wal yusr. Harus berinfak baik dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan lapang. Jadi ternyata dari dulu yang namanya infak ini, lagi punya, nggak punya, diinfakkan. Kenapa? Efeknya sangat luar biasa sekali. Itu yang kedua baiatnya. Tiga, Rasulullah SAW mengatakan, wa alal amri bil ma'rufi wa nahyu anil munkar, untuk sepakat menumbangkan kemungkaran dan mengangkat yang ma'ruf. Masya Allah. Iya. Selanjutnya kalimat yang ada, wa ala an taqumu fillahi, iya, wa ala an taqumu fillahi la ta'khudhu fillahi laumata laim.
harus bangga, kokoh, kuat dengan syariat Islam. Jangan sampai lemah sesuatu yang ada dalam Islam. Punten-punten, maksudnya apa? Jangan sampai lemah karena dihinakan, karena dicacinya tentang Islam, udah loyo. Tapi harus apa? Izzah, kuat dalam memegang Islam. Dilanjutkan lagi, dia mengatakan, seseorang sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, iya, tiba-tiba dengan mengatakan kata-kata yang luar biasa. Beliau mengucapkan kata-kata yang indah sekali. Apa yang beliau mengatakan? Sahabat Rasul ini, begitu Rasulullah memberikan 4, 1, 2, 3, 4, dia tanya, ya Rasulullah, 4 ini kan semuanya kepada Allah. Taat kepada Allah, oke, iya. Untuk selalu membantu infak, oke. Ini semuanya Allah, Allah, Allah. Tapi ada nggak syarat khusus antara kami dengan engkau? Saya ingin, tadi yang 4 itu untuk Allah, 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 Allah semuanya. Kalau ibu bapak perhatikan, yang 4 ini tadi dengan mengatakan apa? Taat pada Allah, iya. Nafkah. Terus apa lagi? Kerjakan amal ma'ruf nahil munkar. Selanjutnya apa lagi? Bangga dengan Islam. Bangga dengan Islam. Masya Allah. Semuanya ini Allah, 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 Allah. Ada nggak antara aku denganmu, antara kami denganmu? Khusus. Rasulullah mengatakan. Kata Rasulullah bilang apa? Kata-kata yang sangat indah. Antan suruni idza qadamtu ilaikum. Subhanallah. Mau nggak kalian menolong aku jika kalian bersamaku? Namanya ada Sa'ad, benar, namanya ada Sa'ad ibnu Malik, lalu ada Al-Bara bin Ma'rur dengan mengatakan, memegang tangan Rasulullah, ya Rasulullah, jika engkau datang kepada kami, kami akan menjaga engkau seperti kami menjaga keluarga kami sendiri. Jika engkau datang kepada kami, kami akan menjaga engkau seperti menjaga istri kami, menjaga ayah kami, menjaga anak kami. Lalu tiba-tiba orang mengatakan, silahkan datang ke Madinah ya Rasulullah. Sudah ditawarkan tuh. Di 12 tahun Rasulullah menjadi Nabi dengan kumpulan itu. Kalau yang 4 syarat kepada Allah, dengan yang keempat syarat kepada Allah, taat pada Allah, nafkah jangan ditinggalkan, perintah untuk mengerjakan yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar. Selanjutnya apa lagi? Bangga dengan syariat Islam. Satu orang bertanya, diantaranya adalah Sa'ad bin Malik, ya Rasulullah, 4 ini semuanya untuk Allah. Adakah syarat untuk engkau khusus di antara kami? Rasul jawab, maukah engkau menjagaku seperti engkau menjaga keluargamu sendiri? Baik ya Rasulullah. Maukah engkau menjaga aku jika aku bersamamu seperti engkau menjaga istrimu, menjaga ayahmu, menjaga anakmu, menjaga keluargaku seperti menjaga keluargamu? Orang-orang Madinah mengatakan, kami siap menjagamu seperti kami menjaga keluarga kami sendiri. Rasulullah bangga dengan mengatakan seperti itu. Lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, aqbil ilaina, datanglah ke Madinah ya Rasulullah, kami menunggu di sana. Masya Allah, ini hebatnya siapa? Mus'ab bin Umair dalam dakwah luar biasa. Tahun berikutnya, berarti sekarang keberapa ini? 13. Iya, subhanallah. Karena Rasulullah di Madinah berapa tahun? Di Mekah berapa tahun dakwahnya? Berapa tahun di Madinah? Di Madinah berapa? Subhanallah. Kalau di Mekah berapa tahun? Di Mekah berapa? Ada yang tahu di Mekah? Di Mekah berapa? Di Mekah berapa? Mana yang 13, mana yang 10? Ada yang tahu nggak kira-kira? Berarti di Mekah? Benar, 13. Di Mekah, di Madinah 10. Berarti sekarang ini datang surat langsung dari Mus'ab bin Umair. Suratnya di berikutnya, kata Mus'ab mengatakan, ya Rasulullah, datanglah kepada kami, kami menunggu, tidak ada satu rumah pun Aus dan Khazraj kecuali semua dalam keadaan Islam. Masya Allah. Tapi Rasulullah melihat surat ini, tetap tidak mau bergerak sebelum ada perintah dari siapa? Allah. Saya lanjutkan, inilah rambu-rambu hijrahnya. Bisa kebayang sekarang semuanya ya? Siapa yang dikirim oleh Rasulullah ke Madinah? Siapa? Mus'ab bin Umair. Di Madinah ada 2 kabilah yang menjadi Islam pertama kali. Itu kabilah apa? Aus dan Khazraj. Di Madinah ada orang Yahudi, kelompok Yahudi, 3 kabilah. Apa saja tadi? Nudair, Quraidah, Qainuqa. Apa ancaman kata Nudair, Quraidah, Qainuqa kepada Aus dan Khazraj? Kalau datang Nabi, habis kalian semuanya. Kenapa orang Yahudi tidak ke Mekah untuk berhaji? Kenapa?
ada berhala. Masya Allah, itu ringkasannya. Saya lanjutkan. Waduh, akhirnya Allah katakan, ya Rasulullah, sekarang ini bukan pilihan lagi, tapi wajib hijrah. Wajib hijrah. Habasyah itu yang mau membebaskan silakan saja, tapi ke Madinah sekarang wajib. Sampai pahala hijrah ini adalah sorga. Masya Allah, pahala hijrah ini apa? Sorga. Bayangkan saja, karena orang berhijrah itu asli meninggalkan semua yang dimilikinya. Rumahnya ditinggalkan, kekayaannya ditinggalkan, semua ditinggalkan. Kenapa? Kalau dia ngumpulin dulu duit, ngumpulin apa-apa, itu bisa dicurigai oleh orang Mekah dan ditangkap, nggak bisa hijrah. Maka mereka hijrahnya apa? Sembunyi-sembunyi, diam-diam, diam-diam. Subhanallah. Dan mereka hijrah diam-diam, mereka hijrah diam-diam. Itulah yang terjadi. Seperti yang pertama kali hijrah saat itu, ini saya contohkan beberapa orang saja, iya, beberapa nama. Hijrah, Masya Allah, seperti Abu Salamah, hijrah duluan. Iya, beberapa sahabat diam-diam, hijrah diam-diam, diam-diam. Ada yang terkenal Suhaib, iya, Ibnu Sinan Ar-Rumi. Suhaib ini seorang yang datang dulu ke kota Mekah dalam keadaan tidak kaya raya, boleh dibilang mah hanya pendatang, tapi hebat usahanya menjadi kaya Suhaib ini. Dan beliau berangkat meninggalkan kota Mekah. Tapi kecerdasan beliau, hartanya itu ditanam. Karena dulu orang Arab ini kalau nyimpen uang bukan di bank, tapi di mana? Berangkat ke padang pasir, digali, disimpan. Cirinya adalah bintang yang ada di atas. Itu orang Arab pintar petunjuknya. Jadi berangkat ke tengah padang pasir, gali, simpan, pergi. Kapan mau diambil dia tahu. Oh, bintang saya, oh berarti itu di sana, saya di sana. Tepat ngambilnya. Itu kecerdasan orang Arab. Makanya karena saya bahas di awal-awal, siapa yang mengatakan Arab jahiliyah itu tidak punya akal, tidak punya pinter? Tidak. Pinter mereka itu. Menguasai ilmu bintang, luar biasa. Ketika ngelihat, oh ini di mana? Wah, kalau sekarang mah naro di tempat padang pasir, insya Allah lupa di mana naruhnya, di mana naruhnya, pusing. Jadi dulu orang Arab naruh sesuatu di mana? Di padang pasir. Berangkat ke tengah padang pasir, ditaruh, disimpan barangnya, oh udah tinggalkan. Kalau mau diambil, bahkan tidak bisa dirinya, langsung disampaikan. Uang saya di kode ini, kode ini, kode ini, bintang ini, bintang ini. Mereka tahu, oh uang kamu ada di sana. Cari ketemu. Cerdas. Suhaib menyimpan barangnya di mana? Di beberapa tempat padang pasir. Dan beberapa orang berangkat ketangkap. Ditanya, Suhaib, jitana su'lukan, kalian datang, kamu datang kepadaku dalam keadaan miskin, sekarang kamu pergi dalam membawa harta kami. Kamu tidak boleh pergi meninggalkan Mekah. Lalu kata Suhaib mengatakan, kata-katanya apa? Ucapan Suhaib, kalimatnya, mau kamu apa? Mau ke aku, mau aku, kamu tetap tinggal di Mekah. Suhaib mengatakan begini aja, mau nggak aku kasih hartaku semuanya, tapi tinggalkan aku berangkat ke Mekah, aku ke Madinah.
datang, dengerin, siapa di antara kalian yang pengen jadi anaknya yatim, suruh bapaknya ngejar aku di sana. Aku mau hijrah sekarang. Galaknya luar biasa. Datang kepada istri perempuan, kalau ada perempuan yang ngumpul, bilangin sama suamimu, jika kalian pengen jadi janda, suruh suaminya ngejar aku di sana. Aku mau hijrah besok. Itu diumumkan. Beberapa riwayat menyatakan demikian. Itulah sosok dengan Umar bin Khattab berangkat. Iya. Tapi Rasulullah bagaimana berangkat hijrahnya? Rasulullah saat itu belum dikasih izin. Nah ini nih, simak baik-baik ini. Rasulullah SAW belum dikasih izin. Tunggu. Dan Rasulullah pun ingin dulu masyarakatnya, para pengikutnya hijrah terlebih dahulu. Kemana? Ke Madinah. Yang tersisa, kalau dicek, hanya 3 orang yang tersisa pentolannya. Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar. Pastinya keluarga Rasulullah juga belum. Keluarganya Abu Bakar juga belum. Tapi ini 3. Dalam keadaan genting seperti ini, orang-orang kafir ngeh dan orang-orang kafir langsung membuat rapat tertutup. Yang mana rapat ini tidak boleh diketahui kecuali oleh orang-orang pilihan. Nih punten. Yang ikut rapat di sana hanya beberapa orang saja ataupun beberapa kabilah. Kabilah dikatakan di sini al-ijtima' al-khatir min nawabi qabail Quraisy, dari kabilah Quraisy yang sangat terkenal. Di antaranya punten, Bani Makhzum, Abdul Manaf, Bani Abdul Dar, Ibn Abdul Uzza, Bani Sahm, sama Bani Jumah. Itu 6 kabilah kumpul. Membicarakan apa? Bagaimana agar Muhammad ini tidak bergerak dalam dakwahnya. Jadi di sini dipimpinnya nih, pasti pimpinnya adalah Abu Jahal. Dipimpin juga ada Abu Bukhturi. Kumpul, simak baik-baik ini kisah ini. Kumpul dan dikunci rapat-rapat di Darun Nadwa. Kumpul di Darun, rapat. Tiba-tiba sedang rapat situ, ada yang ngetuk pintu. Siapa di luar? Saya ingin ikut rapat dalam masalah ini. Saya juga musuh daripada Muhammad, tapi aku tidak kenal kamu. Kamu siapa? Aku orang tua dari Najd. Maka disebutlah dalam riwayatnya Syekhun Najdi ikut rapat di situ. Rasulullah bilang itu adalah iblis ikut rapat di tempat itu. Subhanallah, iblis ikut rapat di situ. Ada kira-kira berapa orang? Di situ kalau dilihat 14 orang hadir di situ, pemuka-pemuka Arab Quraisy, 1 orang Najd atau Syekhun Najdi, dan Rasulullah katakan dzaka iblis, itu iblis ikut rapat di situ. Dibuka rapat. Bagaimana caranya untuk menghentikan dakwah Muhammad? Orang-orang sudah pergi semuanya ke Madinah. Hanya tinggal 3 pentolan lagi. Ali belum berangkat, Muhammad belum berangkat, Abu Bakar belum berangkat. Tapi yang paling penting Muhammadnya ini harus diselesaikan. Ali nggak apa-apa biarin, Abu Bakar nggak apa-apa biarin. Tapi yang penting siapa? Muhammad ini. Ayahanda bunda tahu apa yang terjadi saat itu? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kumpul. Ada ide dari Abul Asad atau Abul Aswad. Ini salah satu pemuka Quraisy. Saya punya ide. Apa idenya? Kata 13 orang bertanya. Idenya adalah tangkap Muhammad, buang di padang pasir. Di tengah padang pasir bebaskan saja, biarin aja. Nggak usah dikasih unta, nggak usah apa, lepasan aja di padang pasir. Pasti dia kehausan. Udah kehausan, mati di sana. Kalau sudah mati di sana, orang akan mengira Muhammad ini kesasar dan mati di tengah padang pasir. Yang pertama kali jawab adalah iblis. Saya nggak setuju. Kenapa? Kalau ditaruh padang pasir, mendingan kalau mati, kalau ada orang yang lewat. Kalau Muhammad itu jumpa dengan orang yang lewat walaupun tidak dikenalnya, pasti Muhammad ini akan bisa menarik orang-orang saat dia bicara. Karena Muhammad kata-katanya bagus. Saya tidak setuju dengan yang pertama ini. Saya tidak setuju. Itu yang jawab tidak setuju siapa tuh? Iblis. Ide lagi, Abu Bukhturi jawab, aku punya ide. Apa idenya? Tangkap Muhammad, masukin ke penjara, kunci, biarin aja dikunci, penjara. Langsung jawab, siapa yang jawab? Iblis juga. Saya nggak setuju. Kenapa? Bagaimana aku setuju? Kalau dimasukkan di situ lalu dikunci, nantinya apa yang terjadi? Nanti ada orang yang datang bisa saja membebaskannya. Kalau sudah bebaskannya, Muhammad masih hidup lagi, masih berada. Saya nggak setuju. Itu iblis bilang nggak setuju lagi. Jadi yang nggak setuju itu dari pertama iblis, yang kedua iblis nggak setuju. Mikir lagi, mikir. Iblis juga mikir itu.
Asli iblis juga mikir gimana caranya. Abu Jahal punya ide cemerlang. Mau tahu idenya? Ini idenya, sebentar. Ya, bismillah. Jahal begini, bunda, ayahanda, ikhwah akhwat, camkan baik-baik. Saya akan sampaikan ide Abu Jahal. Ikhwah akhwat akan paham idenya Abu Jahal setelah mengetahui keterangan ini. Begini, punten. Zaman itu, ya, kalau ada orang yang berkelahi, berperang antara kabilah A dan kabilah B, akhirnya kabilah A itu membunuh salah satu dari kabilah B, tusuk kabilah B ini. Maka kabilah B akan datang ke kabilah A. Kabilah A, siapa yang telah membunuh salah satu dari warga kabilah B? Kabilah A akan bilang, yang telah membunuhnya adalah fulan. Nggak ada yang nggak ngaku, nggak mungkin nggak ada yang ngaku. Kenapa orang Arab ini dulu kalau mau berperang harus tahu siapa namanya, siapa di mana alamatnya, karena biar gampang apa? Nganterin jenazahnya. Dan biar gampang orang kalau mau dendam sama siapa. Mau bertempur, siapa nama kamu? Fulan. Alamat mana? Sekian. Ayo berantem. Saya ini. Terbunuh. Bawa jenazahnya. Nih, rumahnya Fulan nih jenazahnya. Yang bunuh siapa? Saya. Kalau mau dendam, aku di kabilah ini datang ya. Gitu. Itu makanya nama-nama Arab itu apa? Ini di awal-awal saya pernah sampaikan. Di awal-awal. Cek lagi, lihat lagi di dalam Sirah Nabawiyah. Makanya orang Arab ini kasih nama tuh orang yang galak-galak. Kenapa? Karena kalau jumpa biar orang takut dengan sebutannya. Nama kamu siapa? Hamzah. Takut kan? Nama kamu siapa? Umar. Yang galak-galak. Nama kamu siapa? Tanya yang mengatakan Sa'ad. Nama kamu siapa? Kata-kata yang galak itu harus diucapkan. Kenapa? Karena akan bertempur dan gagah dengan nama-namanya. Subhanallah. Nama kamu Marhab. Nama kamu misalnya kalimatnya Abduhud. Itu gagah-gagah. Nggak ada nama mau perang. Nama kamu siapa? Bunga. Nggak ada. Iya. Itu langsung loyo gitu. Namanya keras-keras. Makanya kalau dibilang Muhammad itu sebenarnya bukan nama yang biasa digunakan oleh orang Arab. Bukan. Cek lagi di awal-awal, mungkin di pertemuan kedua kita di Terang Jakarta tentang Sirah Nabawiyah, rahasia penamaan nama Muhammad itu seperti apa. Nanti kalau balik lagi nggak selesai-selesai Sirah Nabawiyahnya. Iya. Namun saya lanjutkan dulu nih. Nah, di Arab saat itu dari A bunuh B. Antarkan jenazahnya. B marah. Siapa yang telah membunuh warga kami? Kata A, saya. A, dengar. Mau bayar fidyahnya? Atau mau bayar dendanya? Atau kalau tidak mau bayar, kita perang? A-nya, oke, saya bayar aja deh, damai. Bayar, udah nggak jadi perang. Kalau misalnya kata B dengan mengatakan saya tidak meriba bayaran, saya harus perang, maka terjadi A dan B bisa jadi perang. Bisa dipahami ya? Nah, kalau misalnya ada A terbunuh oleh B, C, dan D. A terbunuh oleh B, C, D. B, C, D ini datang. Aku yang bunuh warga kalian. Kami yang bunuh. Kata si A, waduh, 3 orang nih. 3 kabilah, mana berani saya. Aduh, daripada ngelawan 3 kabilah, bayar fidyah aja ya. Bayar. Mereka bayar. Udah dah, saya nggak berani lawan. Kenapa? 3 orang, bayar sini bayar. Kenapa? 3 yang banyak. Bisa dipahami sampai di sini ya. Nih, idenya Abu Jahal. Kata Abu Jahal gini aja, ini kita kumpulkan 10 kabilah yang ada di Mekah, iya, pemuda-pemudanya kasih apa? Pedang satu-satu, lalu pedang ini semuanya menghujam kepada Muhammad, dan Muhammad harus terbunuh oleh 10 atau 12 kabilah, sehingga kalau Muhammad nanti mati, darahnya berceceran di setiap 10 kabilah atau 12 kabilah ini, pasti pembela Muhammad juga nggak ada. Kenapa? Takut harus menghadapi berapa? 12 kabilah. Bisa dipahami nggak nih Abu Jahal ini? Cerdas Abu Jahal tuh kalau untuk beginian. Iya. Abu Jahal, aku punya ide. Apa? Kumpulkan setiap kabilah pemuda yang kuat, serahkan pedang satu-satu, dan biarkan pedang ini menghujam kepada Muhammad, dan darah Muhammad berceceran dengan pedang dari setiap kabilah.
maka tidak pernah ada yang menuntut tentang kematian Muhammad. Kenapa? Harus menghadapi 12 kabilah yang ada di Mekah. Tiba-tiba langsung yang pertama kali menyambut ide ini siapa? Iblis. Hadza huwa ar-ra'y. Ini top, ini bagus, saya setuju. Subhanallah, saat itu iblis punten-punten kalah idenya dengan Abu Jahal. Saat itu Abu Jahal lebih pintar daripada iblis. Makanya sebenarnya manusia itu kalau udah begitu lebih pintar daripada iblis. Masya Allah. Coba yang bikin gadget siapa itu? Yang bikin gadget, yang bikin, iya, kenapa? Nah itu dia, cerdasnya adalah siapa? Abu Jahal cerdas. Kata iblis, ini pendapatku, ini pendapatku. Dipanggil semua pemuda, kasih semuanya pedang. Kata Abu Jahal mengatakan, malam ini kerjakan, bunuh Muhammad. Udah tingkat pembunuhan itu. Langsung 12 orang ini bawa pedang masing-masing, langsung merayap dan dekat ke rumahnya Rasulullah SAW. Ibu tahu, bapak tahu, Rasulullah saat itu mereka sedang datang, Allah sudah kasih tahu, Muhammad hijrah kamu sekarang. Masya Allah, rahasia hijrah kamu sekarang. Dan sebelumnya ibu bapak perlu ketahui, sebelum ada perintah hijrah yang tadi tinggal hanya berapa orang? 3. Siapa saja? Rasulullah, terus Abu Bakar, terus Ali radhiyallahu anhuma. Kenapa 3 orang ini? Camkan baik-baik, mudah-mudahan bisa dipahami ini. Abu Bakar udah datang sama Rasulullah, ngelihat sudah sepi, Abu Bakar datang, ya Rasulullah izinkan saya mau hijrah, ya Rasulullah izinkan saya mau hijrah. Apa Rasulullah bilang? Tunggu ya Abu Bakar, jangan hijrah sekarang. Kenapa? Siapa tahu nanti Allah akan jadikan seseorang untuk menemanimu dalam berhijrah. Intazir ya Abu Bakar, la'allallahu yaj'alu laka sahiba. Masya Allah. Abu Bakar, jangan hijrah dulu ya, kata Rasulullah. Siapa tahu nanti Allah akan berikan kepadamu seseorang yang menemanimu dalam berhijrah. Kata Abu Bakar, amin, mudah-mudahan ada orang yang menemani saya dalam hijrah. Yang tinggalkan cuma Rasulullah sama Ali. Apakah saya bersama Rasulullah sama Ali ya? Pertanyaan dari Abu Bakar. Tapi dalam hatinya mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan Rasulullah sebagai temanku. Beberapa hari datang lagi, ya Rasulullah izinkan saya untuk berhijrah. Tunggu Abu Bakar, jangan sekarang. Siapa tahu Allah akan memberikan seseorang yang menemanimu dalam berhijrah. Kata Abu Bakar mengatakan, amin ya Allah, siapa ya? Dan malam itu Rasulullah dikasih tahu, ya Rasulullah hijrah sekarang. Rasulullah manggil Ali, Ali kemari. Kenapa? Saya akan hijrah, tapi saya banyak amanah yang harus disampaikan di kota Mekah. Rasulullah ini orang dipercaya, banyak orang-orang nitipin amanah sama Rasulullah. Titipin amanah itu, amanah. Nah, mentang-mentang yang nitipinnya orang kafir, main pergi saja, nggak boleh. Makanya Rasulullah bilang, Ali datang kemari, ini tolong berikan ke fulan, ini tolong berikan ke fulan, amanah kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sebagai penerima amanah yang harus dilanjutkan oleh Ali daripada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah akan apa? Hijrah. Rasulullah itu amanahnya luar biasa. Saat Sayyidina Ali bersama Rasulullah sedang ngumpulin amanah gini, 12 para pemuda nongol. Bahkan dalam beberapa riwayat, subhanallah, lebih daripada 12. Begitu ngelihat, ngintip, ada Ali di situ. Kata mereka, jangan dulu. Kenapa? Kalau kita serang sekarang, Ali bakal ikut nyerang. Terus nanti kita terpaksa akan bunuh Ali juga. Perintah dari atasan, bunuh Rasul aja atau bunuh Muhammad saja. Lebih aman, tunggu agak malaman dikit sampai Ali keluar, kita hajar. Akhirnya mereka nunggu di depan gerbang pintu. Tunggu aja, siapa duluan? Ali keluar, masuk ke dalam, bunuh Muhammad. Itu rencananya. Dia pegang pisaunya, dia pegang pedangnya. Selesai semuanya, tuntas. Rasulullah keluar, waduh, orang kafir sudah ada. Dan orang kafir itu benar-benar dengan bawa pedangnya siap untuk menghujamnya. Rasulullah keluar dari rumah itu sambil membaca surat apa? Ada yang tahu? Penggalan surat Yasin. Benar. Iya. Sambil membuka pintunya, firman Allah Subhanahu wa taala dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada tahu bunyinya? Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ya, dalam surat Yasin. Ketika mau keluar, dibuka pintunya,
waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Keluar Rasulullah. Itu orang-orang yang 12 orang lebih dengan pedangnya, matanya terbuka memandang tapi nggak ngelihat. Subhanallah. Dan Rasulullah keluar. Apa yang dilakukan Rasulullah untuk membuktikan keadaan yang luar biasa? Rasulullah berada di depan orang itu, lewat di depannya. Rasulullah ambil pasir, disimpan di bagian kepalanya, tumpukin. Datang, tumpukin kepalanya, ditumpukin pasir, semua kepala itu ditaruh biar yakin kalau Rasulullah lewat situ. Setelah itu keluar Rasulullah. Ibu bapak tahu Rasulullah kemana, ikhwah akhwat? Ke rumah Abu Bakar. Datang ke rumah Abu Bakar. Assalamualaikum. Di waktu tidak pas untuk bertamu. Assalamualaikum. Abu Bakar kaget. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Engkau datang di tempat yang waktu ini bukan pas untuk bertamu. Ada apa ya Rasulullah? Rasulullah katakan, lihat, mereka punya rahasia untuk menjebak Rasulullah. Rasulullah punya rahasia dalam masalah hijrah. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Bakar, ada orang di rumah? Nggak ada, cuma ada anak-anakku saja. Ada Asma binti Abu Bakar di situ, dan ada Fatimah juga di situ, dan ada Abdullah putranya Abu Bakar. Rasulullah bilang, sini Abu Bakar. Dibisikkan oleh Rasulullah, udhunali bil hijrah. Aku diizinkan untuk hijrah. Begitu Rasulullah, aku diizinkan untuk berhijrah, Abu Bakar langsung berlinang air matanya. As-suhbah ya Rasulullah, aku jadi temanmu ya Rasulullah. Aku jadi temanmu ya Rasulullah. Rasulullah kata, as-suhbah ya Abu Bakar, kamu jadi temanku ya Abu Bakar. Nangis Abu Bakar, gembira, sampai Siti Aisyah ngintip dari kamarnya. Saya tidak pernah melihat orang menangis karena gembira yang sangat luar biasa, kecuali ngeliat Abu Bakar, ayahku saat itu menangis karena gembira. Gembira apa? Akan berhijrah bersama Rasulullah. Lihat, setelah itu, kapan ya Rasulullah berangkatnya? Malam ini Abu Bakar. Karena mereka sudah punya makar yang luar biasa. Malam ini kita berangkat Abu Bakar. Siap ya Rasulullah. Rasulullah langsung dibawa ke belakang, dilihatnya, masya Allah, unta sudah siap 2 di situ. Unta sudah siap di situ. Abu Bakar bertanya, Rasul bertanya, ya Abu Bakar, kamu sudah siapkan 2 unta? Abu Bakar jawab, ya kami sudah siapkan 2 unta. Sejak kapan? Sejak engkau mengatakan, siapa tahu nanti ada orang yang akan menemanimu dalam berhijrah. Saat itu aku yakin ada orang yang menemaniku dalam berhijrah, dan aku berharap engkau menjadi sahabatku dalam berhijrah, dan aku menjadi sahabatmu dalam berhijrah. Masya Allah, udah disiapkan sama Abu Bakar. Baik, kalau begitu Abu Bakar berangkat, naik dengan perbekalannya. Ada yang lupa, Abu Bakar ditanya oleh Rasulullah, Abu Bakar, berapa harga unta ini? Jangan ya Rasulullah, free, aku kasih untukmu. Kata Rasulullah bilang, maaf Abu Bakar, ini hijrah. Ini hijrah, aku ingin dapatkan pahala hijrah sempurna. Jangan gratis Abu Bakar. Akhirnya dibeli oleh Rasulullah. Apa itu? Kendaraan itu dibeli oleh Rasulullah. Berangkatlah keluar. Nih lihat nih, Abu Bakar gelarnya apa? Gelarnya apa? As-Siddiq. As-Siddiq, gelarnya As-Siddiq. Begitu berangkat keluar, masya Allah, Abu Bakar sudah bilang kepada Asma, nanti kalau kakekmu nanya kemana aku, bilang aja nggak tahu, karena aku juga nggak tahu mau dibawa kemana. Iya, sama Rasulullah. Tapi yang jelas hijrah, tapi nggak tahu gimana, bilang aja nggak tahu. Iya, tapi ingat, lihat, kalau kakekmu nanya, ya, apa yang dibekalkan selama ayahmu pergi, kasih aja ini nih, apa, tempat emas kosong, kamu isi batu aja nanti kakekmu mengira kalau ini adalah emas, kasih. Masya Allah, Asma langsung naruh batu penuh itu. Ternyata benar, paginya begitu heboh Abu Bakar nggak ada, Abu Quhafah nanya, Asma, yang ditinggalkan sama bapakmu ada nggak untuk bekal? Ada apa? Ini. Ngelihat, oh kalau gitu mah cukup, pada isinya batu. Cuma kantongnya kantong apa? Kantong emas. Masya Allah, hujan ini ya, Masya Allah, mudah-mudahan berkah buat kita semuanya. Doa kita semakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat hujan ini adalah membawa berkah buat kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan, tidak terganggu dengan suara, saya dekatkan suaranya. Bismillah. Iya. Setelah itu apa bunda ayahanda? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Rasul keluar, Abu Bakar tuh gelarnya Siddiq. Siddiq itu percaya. Apa yang dilakukan Rasul itu percaya tanpa ragu. Begitu keluar, punten, Madinah arahnya ke kiri.
Madinah tuh udah tahu arahnya ke kiri, tapi Rasulullah begitu keluar langsung ambil kanan. Apakah Abu Bakar protes? Tidak. Mungkin kalau saya, ya Rasulullah punten, mungkin karena malam lupa Madinah ke sana ya Rasulullah. Enggak ada protes-protesan. Maaf ya Rasulullah, punten ya, ini kan malam ya, mungkin Anda tadi belum tidur atau gimana. Punten saya kasih tahu nih, takut Madinah ke situ tuh. Kok kita kemari? Abu Bakar wala kilmah, nggak ada kalimat, ikut manut Rasul kanan. Rasulullah itu adalah wahyu dan benar. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kanan, ikut aja kanan. Masya Allah. Setelah itu apa? Ternyata ke kaki gunung. Nggak protes. Ya Rasulullah katanya ke Madinah, ini kenapa malah ke gunung? Diam, nggak ada pertanyaan. Setelah sampai ke kaki gunung, tiba-tiba Rasulullah bilang, Abu Bakar naik gunung. Katanya ke Madinah, malah naik gunung. Nggak ada. Abu Bakar, ayo sami'na wa atona, ambil kanan, ayo kaki gunung, ayo naik ke gunung, ayo. Abu Bakar, Masya Allah, naik ke gunung. Setelah tiba di gunung, Abu Bakar masuk ke goa. Mungkin kalau kita mikir, ini kapan ke Madinahnya ini, siasat Rasul. Tapi Abu Bakar gak pernah tanya. Ini sami'na wa atona. Kadang-kadang ini kalau kita ingin gaya Abu Bakar, bisa kita lakukan ketika Allah perintahkan sholat, sholat aja, puasa, puasa saja, hijab, hijab saja, baca Quran saja. Nggak perlu kita menunggu apa ya hikmahnya ya, kalau zuhur mesti 4 rakaat, subuh mesti 2 rakaat, apa hikmah? Nggak usah dicari-cari, kerjakan saja, kerjakan saja. Ini Abu Bakar, ayo samina wa atona, ayo jalan-jalan. Lihat ayahanda bunda, kenyataan yang indah. Ada beberapa poin di sini. Rasulullah begitu mau masuk ke goa itu, Abu Bakar mengatakan, intadzir, tunggu ya Rasulullah, aku akan masuk duluan. Kenapa? Saya takut ada binatang yang mengerikan di dalam ini. Jadi aku izinkan masuk untuk ke dalam. Silahkan. Masuklah Abu Bakar, ngecek tempat di mana takut ada binatang, apa sesuatu yang apa? Berbahaya. Cek, dicek. Didapatinya di situ ada lubang yang tidak bisa disentuh dengan tangan karena terlalu dalam. Akhirnya Abu Bakar menyimpannya dengan pahanya, tutup pahanya. Ya Rasulullah, masuk Rasulullah, dan berdua di gua itu Rasulullah bersandar kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun menahan Rasulullah, tertidur. Rasulullah jatuh ke pangkuan Abu Bakar. Masya Allah, mulianya orang yang paling mulia tidur di pangkuan orang yang mulia. Masya Allah. Di sini Rasulullah dijaga oleh Abu Bakar, dipegangnya, dan itu adalah punten-punten mantunya. Ya kan Rasulullah itu apa? Mantunya siapa? Mantunya Abu Bakar. Sekarang ada nggak, kita pernah nggak tidur di mertua kita? Ada yang pernah tidur di mertua? Ternyata itu sunnah loh. Pak, punten Pak, untuk sunnah gitu Pak, saya mau tidur bentar aja di pangkuan Bapak gitu, bentar aja. Sunnah ini Pak, Masya Allah. Ada yang berani begitu? Abu Maki berani nggak? Pernah saya karena ya kita pernah ya. Istri saya juga pernah di pangkuan ibu almarhumah, ya. Saya juga di pangkuan ibunya istri, bapaknya istri. Pernah. Kenapa? Ya saking dekatnya saja. Itu enak sekali begitu ya. Walaupun ada malu-malunya dikit, tapi gimana lagi ya. Tapi rasakan itu. Tidur di sini Bunda Ayhan. Begitu tidur di sini, apa yang terjadi? Masya Allah, luar biasa. Dalam keadaan tidur, ternyata idlagadahu thu'ban. Ternyata yang tadi ditahan itu ada ular atau kalajengking yang gigit. Kaget Abu Bakar, kaget. Astagfirullah, ternyata ada gigitan luar biasa nih. Apa harus dikerjakan nih Abu Bakar? Apakah Abu Bakar langsung bangun? Enggak. Abu Bakar diam saja. Ya Allah, mudah-mudahan saya kuat menjaga. Gemeteran Abu Bakar, tahan. Sakit, berlinang air mata, jatuh di pangkuan Rasulullah. Yang pertama kali basah ke pipinya. Kaget Rasulullah. Kelihat Abu Bakar sedang nangis, bangun Rasulullah. Lalu Abu Bakar ditanya, wa mayubkika ya Abu Bakar, kamu nangis kenapa Abu Bakar? Kamu nangis kenapa? Ayahanda bunda tahu, ikhwah akhwat tahu, ketika Abu Bakar ditanya, Abu Bakar kenapa kamu nangis? Abu Bakar jawabannya apa? Ma'dziratan ya Rasulullah, maaf aku ya Rasulullah, aku telah membangunkan tidurmu. Itu jawaban yang indah. Iya nggak apa-apa, aku tanya kenapa kamu nangis? Maaf ya Rasulullah, aku telah membangunkan tidurmu. Baru Rasul jawab, iya nggak apa-apa, aku maafkan, tapi kenapa kamu nangis Abu Bakar? Nggak ada apa-apa, cuma ini ular aja. Subhanallah, hanya ular aja, nggak ada masalah
cuma ular aja. Bayangkan itu cintanya Abu Bakar kayak begitu. Mana dilihatnya sudah biru semuanya, bibirnya juga biru Abu Bakar ini. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Allah, lihat nih, lihat kata Rasul, ya Allah, siapapun dari sahabat-sahabatku yang telah berbuat baik kepadaku, semuanya telah aku balas. Aku bisa membalasnya. Umar berbuat baik padaku, aku bisa balas. Utsman telah berbuat baik pada aku, bisa balas. Ali telah berbuat baik padaku, semua aku bisa balas. Siapapun yang telah berbuat baik kepadaku dari sahabat-sahabatku, semua bisa aku balas, kecuali yang satu ini Abu Bakar, aku tidak bisa membalasnya. Ya Allah, aku serahkan kepadamu ya Allah, hanya engkau yang dapat membalas kebaikan Abu Bakar untukku, karena aku tidak sanggup membalasnya. Ini luar biasa kata-katanya. Langsung jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya Rasulullah, perlihatkan tanganmu untuk gambaran sorga kelak untuk Abu Bakar. Ya Abu Bakar, ini hadiah dari Allah, digambarkan berubah dinding daripada goa itu gambaran sorga. Abu Bakar kan, ini untuk siapa ya Rasulullah? Ini untukmu kelak di jannah, wahai Abu Bakar. Abu Bakar melihat indah, ya Allah, ini tempatku, ini untukmu Abu Bakar, ini adalah cahayamu Abu Bakar, ini adalah tempatmu Abu Bakar, ini istana Abu Bakar. Berlinang air mata Abu Bakar, selesai. Lalu saat itu memperlihatkan sorga, Abu Bakar langsung bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, yang tadi digigit ular yang kanan apa yang kiri? Kenapa bunda, ayahanda, kenapa ikhwah akhwat? Karena di sorga itu tidak pernah ada penyakit dan tidak pernah ada rasa sakit. Begitu orang-orang mau masuk sorga, Allah katakan, auqifuhum, hentikan mereka yang mau masuk sorga, hentikan. Kenapa ya Allah, kenapa dihentikan lagi? Harus ada perjanjian antara ahli sorga dengan aku, kata Allah. Ada MOU khusus. Apa? Di antaranya, kalian yang masuk sorga harus siap satu dan berani satu. Apa? Kalian tidak akan pernah sakit selama-lamanya di sorga. Itu syaratnya pertama. Kalian di sorga tidak akan pernah tua selama-lamanya. Tetap di 30-33 tahun usia kita nanti. Dan punten, kalau nanti di sorga jumpa, nggak pernah ada lagi begitu tuh. Kenapa? Lagi flu nih, nggak ada. Sorga semua sehat, sorga semua fit, semua luar biasa. Nah, jangankan masuk sorga, baru melihat gambaran sorga saja Abu Bakar sudah apa? Sudah sehat. Masya Allah, kegembiraan yang luar biasa Abu Bakar ini. Nikmat luar biasa digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Rasulullah bilang, saya tidak bisa membalas kebaikan Abu Bakar. Ulangi lagi. Punten, balik sekarang. Rasulullah berikan hebat luar biasa. Apa? Ada 3 orang berperan dalam hijrah Rasulullah. Satu, ingat, Rasulullah hijrah masuk ke Jabal Sur. Jejaknya ada nggak tuh? Ada. Harus dihapus. Siapa yang menghapusnya? Pembantunya Abu Bakar. Siapa namanya? Namanya adalah Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah bawa gembala. Pagi-pagi diikutin jejak Rasulullah bersama Abu Bakar, diikutin jalan, diikutin. Oh, berhenti di sini di gunung itu. Fuhairah tahu di mana Rasulullah berada dan Abu Bakar. Bisa dipahami ya? Karena menghapus jejak. Diikutin sama siapa? Sama Asma binti Abu Bakar. Untuk apa? Membagi makanan kepada Rasulullah dan Abu Bakar, karena di dalam. Dari mana Asma tahu? Ikutin jejaknya Fuhairah. Ikutin jejak kambing. Oh gini, kambing masuk ke sana. Setelah Asma memberikan makanan, memberikan kepada Rasulullah makanan, setelah itu Asma pulang. Jejak Asma ditutup lagi dengan Amir bin Fuhairah. Masya Allah. 2, 3 punten. 3 harus ada mata-mata yang mengetahui situasi orang-orang Mekah, apa yang terjadi. Harus tahu situasi musuh itu bagaimana. Jangan sampai sembunyi, nggak ngerti musuh seperti apa sekarang. Salah. Jangan sampai sembunyi terus apa? Jejaknya nggak dihapus, ketahuan. Jangan sampai sembunyi, nggak ada makanan, mati di goa. Repot kan? Rasulullah 3-tiganya sempurna bagaimana caranya. Siapa yang jadi mata-mata? Abdullah bin Abu Bakar. Abdullah bin Abu Bakar datang. Ya Rasulullah, wahai bapakku, di Mekah sekarang lagi repot mencari di mana engkau berada.
Tenang, belum aman, tinggal. Pulang Abdullah, tutup dengan Amir bin Fuhairah. Masya Allah, 3 orang ini penting: penghapus jejak, pemberi makanan, informasi musuh. Itu jangan lupa, 3 itu. Jadi kalau nanti ibu bapak mau sembunyi, 3 itu. Sebelum keluar, balik lagi nih, Ali bin Abi Thalib disuruh tidur di sana. Orang-orang yang megang 12 orang ini pedang, tiba-tiba, ini sudah mulai mendekati subuh. Biasanya Muhammad keluar jam segini, tapi belum keluar. Coba dicek. Begitu dicek, ada orang yang tidur. Mereka bilang, syukur dia belum keluar. Dibongkar, dibuka, ditarik selimutnya, ternyata Ali bin Abi Thalib di sana. Bayangkan, resikonya Ali bin Abi Thalib apa di situ? Mati. Sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan, awwalul fida fil Islam ana. Yang pertama kali membela nyawa Rasulullah adalah aku, kata Ali bin Abi Thalib. Akulah yang pertama kali membela nyawa Rasulullah. Jadi kalau ada pertanyaan, siapa di antara sahabat yang menaruhkan nyawanya demi nyawa Rasulullah? Jawabannya siapa? Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Sampai Rasulullah, awalul fida fil Islam ana, yang pertama kali menebus daripada nyawanya Rasulullah aku, karena saat itu aku ini antara hidup dan mati. Kalau nggak ditarik aja, Ali langsung ditusuk, ya terbunuh Ali. Tapi Ali percuma, karena dari atasan harus bunuh siapa? Muhammad. Oh ini Ali, tidak apa? Tidak terbunuh. Lalu apa yang terjadi? Langsung dikasih tahu kepada orang-orang Makkah, Muhammad tidak ada, Abu Bakar tidak ada. Subhanallah, langsung pasukan 50 pasukan yang 50 orang yang terkenal dengan lari cepat, kuda luar biasa. Dia langsung kumpulkan pagi-pagi, arahnya kemana dia? Madinah. Kejar Madinah. Ya sekejar kenceng-kencengnya juga emang bukan di situ. Itu siasat Rasulullah itu. Lari 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 7 jam, 8 jam, 10 jam, 12 jam. Kuda mulai lelah. Orang sudah putus asa. Wah, udah jauh kayaknya. Kalau sudah 12 jam gak kekejar, kayaknya udah jauh banget. Balik lagi. Sudah Abu Jahal mengatakan, siapa yang mendapatkan Muhammad hidup atau mati, maka dia akan mendapatkan 100 ekor unta. Itu apa namanya? Apa namanya itu? Upahnya. Orang mencari bagaimana caranya. Ini sangat mengerikan sekali. Subhanallah. Lalu ayahanda bunda, apa yang terjadi? Saat itu Rasulullah diam. Tapi Abu Jahal pinter. Abu Jahal mikir, mustahil kayaknya dikejar malam masih ada, yakin Muhammad ada karena 12 orang ngelihat. Kalaupun pergi semalam itu malam-malam, sehebat apa sih unta jalannya kalau malam-malam? Dan dicek nggak ada yang kehilangan kuda perang. Pinter Abu Jahal. Kayaknya bukan arah sana. Coba setiap jejak yang keluar Mekah dicek. Ketemu jejaknya kaki daripada kambing-kambingnya Amir bin Fuhairah. Kayaknya ini curiga nih. Ini bolak-balik muter sana muter sini. Dikejar sama 50 orang pasukan yang luar biasa. Dikejar. Curiga. Ini kenapa gembala berhentinya di kaki gunung? Kata Abu Jahal, di atas. Naiklah 50 orang dengan pasukan yang kuat dan pedang yang gagah, naik ke atas. Ibu bapak tahu, sesampainya di atas, ini saya gambarkan begini. Tolong ibu bapak perhatikan gambaran yang akan saya gambarkan. Saat Asma binti Abu Bakar memberi makanan ke goa yang di dalamnya ada Rasulullah dan Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar memberikan makanannya tidak begini langsung diambil, tapi apa? Itu agak di dalam. Maka cara menurunkannya, ini misalnya apa? Pancinya ya, ataupun katel atau panci, dia ada telinganya kan? Ada telinga, ini diikat dengan selendang, ini diikat selendang, baru diturunkan. Bisa dipahami ya? Diturunkan ke bawah, diturunkan. Setelah diambil lagi. Dan selendangnya disimpan di kiri dan kanan. Maka disebutlah Asma binti Abu Bakar ini seseorang yang mendapatkan gelar Dzatun Nitaqain, yang memiliki 2 selendang. Hari ini tahu Dzatun Nitaqain, Masya Allah.
seseorang yang memiliki 2 selendang. Siapa itu? Asma binti Abu Bakar. Nah, punten, posisinya berarti di bawah. Dan goa itu tidak terlalu dalam. Simak baik-baik. Rasulullah bersama Abu Bakar, begitu orang itu naik ke atas dan bicara, Rasulullah dan Abu Bakar mepet ke dinding apa? Dinding goa. Dan Rasulullah melihat kaki mereka. Jadi kakinya itu terlihat oleh Rasulullah SAW. Kakinya terlihat. Kakinya terlihat. Kaki mereka ini terlihat oleh Rasulullah. Dan mereka, kalau mereka iseng aja matanya ke bawah, itu akan melihat kaki siapa? Kaki Abu Bakar dan Rasulullah. Bisa dipahami itu ya? Jadi kaki ini akan terlihat dengan mereka kalau mereka melihat ke bawah. Karena apa? Karena posisi Rasulullah dan Abu Bakar melihat kaki mereka di sini. Bisa dipahami ya? Punten, begitu naik ke atas semua mundur. Semua mundur ke belakang. Semua mundur. Abu Bakar sama mengatakan, "Ya Rasulullah, lihat ini, mereka ada di sana ya Rasulullah." Sebelumnya saya gambarkan dulu nih. Naik ke atas orang ini. Sampai di atas, kalau ada yang mengatakan nyampe ke atas terhalang dengan laba-laba yang bersarang di situ. Ada lagi riwayat terhalang dengan merpati yang sedang mengeram di situ. Terhalang lagi dengan apa? Pepohonan yang udah kering itu apa? Ranting. Ranting yang sudah kering di situ, sehingga kalau masuk tuh harusnya apa? Katakan, "Ya Rasulullah, kalaulah mereka melihat ke bawah saja, la ro'ana, pasti kaki kita akan terlihat karena kita napak begini." Apa Rasulullah bilang? Thaniyasnaini idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Kata-kata yang sangat populer, la tahzan. Lanjutkan, innallaha ma'ana. Apa artinya la tahzan? Jangan sedih ya. Ibu bapak yang pasca bagaimana nih? Punten. Bahasa kita main bahasa. Abu Bakar di sini kan? Ya Rasulullah, kalau mereka lihat ke bawah, mereka akan lihat kaki kita ya Rasulullah. Itu Abu Bakar takut atau bukan itu? Takut ya? Tapi Rasulullah bilang, "Jangan takut Abu Bakar." Apa Rasulullah bilang? "Jangan sedih." Rasulullah bilang tadi sama Abu Bakar, "Jangan takut apa jangan sedih?" Jangan sedih ya? Jangan sedih. Kenapa tidak bilang jangan takut? Siapa yang bisa jawab kira-kira? Yang pasnya bilang gini, "Jangan takut Abu Bakar, Allah bersama kami, bersama kita." Tapi Rasul bilang, "Jangan sedih Abu Bakar, Allah bersama kita." Ini harus jeli melihatnya. Padahal Abu Bakar, "Ya Rasulullah, kalau mereka melihat ke bawah kita akan ketahuan." Jangan sedih Abu Bakar. Kalau pasnya, kalau saya mungkin jangan takut. Tapi Rasul bilang apa? Jangan sedih. Kenapa rahasianya? Camkan baik-baik. Karena Rasulullah tahu Abu Bakar tidak pernah takut dengan mereka. Rasulullah tahu. Tapi sedih ada dalam Abu Bakar. Kenapa sedih? Karena Abu Bakar sedih ngelihat ini Nabi, orang dicintai oleh Allah, nomor 1 di dunia, yang paling dicintai oleh Allah, yang paling mencintai Allah. Ini orang kafir begini banget sama Rasulullah gitu. Jadi sedih ngelihat Rasulullah. Bisa dipahami nggak Bunda? Aduh, sedih banget saya ngelihat orang yang luar biasa, orang yang harus dicintai, orang yang seharusnya diangkat, yang paling mulia di muka bumi ini. Ini orang kafir kok begini banget sama Rasul. Sedih, kasihan banget saya ngelihatnya gitu. Makanya nggak usah khawatir, aku nggak apa-apa, jangan sedih Abu Bakar. Nah itu maksudnya. Bisa dipahami Bunda? Ayah Anda bisa dipahami ya? Ini kalimat yang jeli, kalimat yang dipilih oleh Rasulullah. Tidak kata-kata jangan takut. Kalau Rasulullah bilang jangan takut, keliru pastinya. Kenapa? Karena Abu Bakar tidak pernah takut. Tapi kalau sedih, benar Abu Bakar sedih. Kenapa? Karena ngelihat Rasulullah diperlakukan seperti itu. Bisa dipahami ayah Anda Bunda? Ini pemilihan bahasa yang sangat luar biasa. Sampai kalimat la tahzan begitu. Ibu bapak punya bukunya la tahzan? Nggak pernah dibaca kali ya? Kalau sudah dibaca pasti akan tahu kenapa la tahzan sama la takhaf. Bedanya jangan takut dan jangan sedih. Oh kenapa dibilang jangan sedih ya? Keren banget. Jangan sedih. Kenapa? Karena aku nggak apa-apa. Senang aja, santai. Nggak usah takut, nggak usah sedih. Aku nggak apa-apa, aku dekat dengan Allah, nggak apa-apa, aku biasa saja kok. Itulah tahzan, innallaha ma'ana. Orang pas nyampe di atas, punten, orang nyampe di atas, nggak ada yang iseng lihat ke bawah, itu nggak ada. Kalau seandainya di situ ada laba-laba, dia mikir nggak mungkin masuk ada laba-laba. Kalau gitu aja matanya ke bawah ngelihat. Makanya para ulama mengatakan ansahumullah, Allah lupakan. Turun ke bawah, begitu di bawah baru mereka mikir, tadi kita ngapain ke atas ya? Naik lagi 1 jam lagi,
Oh nggak apa-apa, nggak ada. Baliklah. Setelah aman melalui Abdullah bin Abu Bakar, ya Rasulullah, wahai ayahku, aman sekarang di Mekah, sudah putus asa 3 hari di Jabal Thur. Sekarang silahkan berangkat ya Rasulullah, sewa seseorang. Ayo, siapa yang disewa oleh Rasulullah untuk petunjuk jalan kota Madinah? Namanya adalah Uraiqat. Uraiqat ini adalah petunjuk yang tahu jalan, ahli bintang seperti apa. Maka di waktu yang telah ditentukannya, Rasulullah berangkat dengan siapa? Uraiqat. 3 orang, Rasulullah, Abu Bakar, Uraiqat, berjalan menuju kota Madinah. Perjalanan menuju kota Madinah hijrah ini ada beberapa peristiwa. Peristiwa Suraqah ibnu Malik yang mengejar Rasulullah, peristiwa Ummi Ma'bad yang luar biasa, Rasulullah mengeluarkan air susu dari kambing yang tidak lagi bisa mengeluarkan air susu. Bahkan kambing itu sudah sakit, tapi doa Rasulullah luar biasa. Dan Rasulullah sampai kota Madinah dengan sambutan yang meriah, sambutan yang luar biasa. Suraqah ibnu Malik, peristiwa sangat besar. Suraqah ibnu Malik yang mengejar Rasulullah tapi tidak dapat mengejar Rasulullah. Kenapa? Allah jaga. Ummi Ma'bad, Allah berikan mukjizat Rasulullah di depan Ummi Ma'bad dengan melihat bagaimana kambing ini gemuk, langsung mengeluarkan susu di depan mata Ummi Ma'bad. Sampai ke Madinah, sambutan yang luar biasa. 3 peristiwa ini insya Allah kita sampaikan bulan depan, insya Allah. Iya, jadi bulan depan kita akan kumpul dengan apa? Kalau tadi kan rambu-rambu hijrah, tapi bulan depan adalah peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah, karena orang kafir tetap menunggu dan tetap mengejar. Alhamdulillah, Masya Allah, hari ini kita tahu dengan rambu-rambu hijrah yang akan datang sebelum Ramadan. Berarti ya, sebelum Ramadan kita akan kumpul dengan apa tadi bunda, ayahanda, ikhwah-akhwat? Peristiwa hijrah. Dan apa makna hakikat hijrah? Benarkah kita sudah hijrah atau belum? Kita akan cek di pertemuan yang akan datang, insya Allah, peristiwa hijrah. Ini dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah khair. Ala husni istima'ikum.